Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin. Saya percaya kita sudah tidak siap untuk memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Yesus, Raja di atas segala raja. Suarakan haleluya. Mujizat yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Pujilah
selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita naikkan pujian yang kembali dari awal. Katakan, Ujilah aku Tuhan, amin. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana to the King. Hosana, kami mau agungkan Engkau. Ku agungkan, amin, Yesus Raja.
kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya ini hari di mana kami bersuka cita, karena kami, Tuhan, tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun yang mendengar, Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang sama. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Pakai lidah hamba-Mu, pakai seluruh hidup hamba-Mu untuk jadi berkat, Tuhan. Ampuni dan sucikan kami semua untuk tetap kudus dan layak, Tuhan. Karena Engkau melayakkan dan menguduskan hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kehidupan yang percaya kepada Yesus, bagaimana menjadi kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Karena saudara, untuk menjadi kokoh ternyata itu akan betul-betul siap menghadapi berbagai tantangan. Badai, hujan, dan apapun, ya, pohon yang tinggi itu pun bisa roboh. Tapi saya percaya kalau akarnya sangat kuat, itu akan membuat pohon itu tidak akan tumbang meskipun menghadapi badai yang sangat besar. Nah, itu gambaran yang secara jasmani. Tapi kita tahu bahwa kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan di dalam roh. Kehidupan kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam iman percaya kepada Dia. Tetapi iman kita kepada Dia untuk bisa menjadi kokoh, untuk bisa menjadi kuat, tantangannya sangat besar. Tantangannya baik itu melalui hawa nafsu kita yang terus bekerja, seperti Paulus berkata, bukan apa yang ku kehendaki yang aku lakukan, tapi apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jelek, yang buruk, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Itulah namanya hawa nafsu daging. Nah, belum yang berikutnya adalah kita punya musuh yang sudah menjatuhkan. Musuh artinya dalam arti yang kuasa gelap yang mencoba menghancurkan manusia dari semenjak manusia pertama. Dan sampai nanti sebelum dia dihukum kekal dalam neraka yang kekal, api belerang yang akan mati kekal, dia akan membawa ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan, akan dibawa bersama-sama selain malaikat yang sudah dibujuk dia, dan sepertiga malaikat telah bersama-sama dengan dia untuk menjadi pasukan kejahatannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita menjadi anak Tuhan yang harus kokoh menghadapi tantangan, baik itu secara jasmani, ya, kesulitan hidup, di tengah pandemi, di tengah badai, saudara, kita harus kokoh. Dan yang kokoh yang terutama adalah kokoh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada seorang yang punya kehidupan yang kokoh, yang sangat kuat di dalam Tuhan. Dan kehidupannya menjadi berkat yang luar biasa. Dia mendirikan banyak jemaat-jemaat dari kota demi kota, memunculkan banyak murid-murid Tuhan, memunculkan banyak penatua-penatua jemaat, dan dia menjadi berkat untuk Injil disebarkan di seluruh bumi ini. Dan sampai hari ini kehidupan hamba Tuhan ini, rasul ini, menjadi berkat yang luar biasa. Saya teringat sebuah ayat di Filipi pasal 3 ayat 10, bagaimana dia mengenal Tuhan yang membuat dia menjadi kokoh. Biarlah ini menjadi pegangan kita juga ketika kita belajar dari hamba Tuhan ini, rasul Tuhan ini, bagaimana dia punya kehidupan yang kokoh. Ternyata dia punya kehidupan yang punya kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Dan dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 saya bacakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara, ternyata dari firman ini
saya menemukan, saya belajar, saudara, saya ingin bagikan buat kita semua, dia ternyata punya kehidupan yang rindu mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dimulai dari penderitaan Kristus. Kemudian yang kedua, kematian Kristus. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus. Itulah yang membuat kehidupannya dia menjadi kokoh, menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul Tuhan, yang berkobar-kobar, yang hidupnya sungguh-sungguh diberikan buat Tuhan sepenuhnya. Saya yakin hari-hari ini, saudara, gereja Tuhan sedang dibangkitkan Tuhan, sedang dimurnikan Tuhan. Apakah kita punya kehidupan seperti rasul Tuhan ini yang betul-betul nyata? Nah, kalau ini ditulis di firman Tuhan, berarti ini sebuah kehidupan yang betul-betul nyata dan teruji dan terbukti. Ada mungkin kita mengenal para pemimpin-pemimpin yang bisa menolong kita untuk bertumbuh. Tapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang betul-betul nyata. Nah, hamba Tuhan ini, rasul ini berkata dia mengenal Kristus dari penderitaannya. Bagaimana ternyata penderitaan Kristus itu, saudara, menjadi sebuah kekuatan bagi dia, bahwa penderitaan Kristus itu adalah hal yang membuat hidupnya dia menjadi hidup yang kuat. Karena apa? Kristus menderita, sebenarnya penderitaan itu diberikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara lihat, saudara, ini bukan hanya pada masa dari mana perjanjian baru rasul ini menerima kebenaran ini dan dia punya kerinduan itu, tapi ternyata sudah dinubuatkan bahwa penderitaan Kristus itu sebenarnya untuk kebaikan setiap kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya pasal 53 ayat 5 berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangin, kejahatan kita ditanggung oleh penderitaan Kristus. Saya percaya kalau kita mengenal Kristus Tuhan dalam penderitaannya Kristus itu, sebenarnya itu adalah sudah menggantikan semua yang harus kita alami. Penderitaan khususnya akibat dosa itu, Kristus Tuhan yang jadi manusia dan menderita, sebenarnya itu untuk kita semua. Itulah yang membuat Paulus ini menjadi orang yang kokoh dan kuat, karena kerinduannya mengenal pribadi dalam penderitaannya Kristus itu yang membuat ternyata oleh bilur-bilurnya pun kita bisa sembuh. Dan sesungguhnya semua yang harus ditimpakan kepada kita, tetapi ditimpakan kepada Kristus, dan kita mengalami kemenangan itu. Nah, saudara, ada seorang yang bernama di Alkitab juga, saudara, saya yakin contoh-contoh di firman Tuhan Alkitab itu terbukti dan sungguh ya dan amin. Contohnya Musa, ya, Musa di Ibrani pasal 11 ayat 24, saudara, dikatakan begini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa sama, dia ketika di dalam keadaan sebagai bayi yang dibuang, ya, yang ditaruh di sungai, saudara, kemudian oleh putri Fir'aun diambil, dan dia hidup di dalam kerajaan selama 40 tahun. Bayangin, kehidupan yang begitu indah. Siapa yang tidak mau hidup di dalam kerajaan dunia? Tapi dikatakan karena iman, ya, Musa lebih rela, saudara,
Karena pandangannya fokusnya kepada upah. Begitu Paulus, arahnya kepada upah, saudara. Yaitu apa, saudara? Panggilan surga. Dua, tokoh yang lain adalah di perjanjian baru Sakius. Bagaimana dia juga, saudaraku, kesenangan dunia yang dia peroleh, seluruh harta dunia yang begitu membuat dia kaya raya sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia semakin mengenal dan dia mengalami pertobatan dan pengenalan yang lebih jauh. Dan itu membuat hidupnya menjadi kokoh dan kuat. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia tidak berhenti hanya mengenal Kristus, tapi dia bertobat sungguh-sungguh, saudara. Dia tinggalkan sebagai pemeras pajak, pemungut cukai. Dan dia berjanji kalau ada yang kuperas, ganti 4 kali lipat. Sebuah janji yang luar biasa, yang pasti firman Tuhan itu ya dan amin. Dan bukan hanya itu, 50% dari kekayaannya secara dunia dia rela menyerahkan. Itulah penderitaan di dalam Kristus. Tetapi bagi manusia yang tidak mengenal Kristus, itu adalah suatu kebodohan. Tapi bagi orang yang mengenal Kristus, penderitaan Kristus itu membuat hidupnya menjadi hidup yang justru semakin kuat di dalam roh. Hal yang kedua yang Paulus rindu mengenal adalah tentang kematian Kristus. Nah, saudara, kematian Kristus ini, saudara, kita tahu Kristus mati untuk menggantikan kita yang harusnya mati. Tetapi apa yang kita tahu, belajar, saudaraku, dari kematian Kristus, ternyata itu sebuah ketaatan total kepada Kristus, kepada Sang Bapa. Dia rela mati ketika diutus. Tujuannya memang untuk mati, untuk penebusan dosa bagi manusia. Tapi dia taat total. Secara manusia, ketika dia jadi manusia 100%, dia berdoa, Allahku Allah, kalau Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya apa? Kristus taat total sampai mati di kayu salib. Itu hal yang kedua yang sungguh-sungguh dipakai Paulus untuk mengenal Kristus sampai kepada kematiannya. Kematian Kristus membuat dia mengenal Tuhan dengan lebih jauh lagi. Saudara, kalau dihadapkan pada satu hal yang sampai mati secara daging, orang kalau tidak mengenal kematian Kristus, saudara, mungkin mikir panjang, saudara. Contoh, saudara, Abraham. Ya, Abraham, dia disuruh menyerahkan anaknya untuk dibunuh, untuk diserahkan, dipersembahkan. Berarti kematian. Nah, apa yang dilakukan Abraham dalam pengenalan kepada kematian yang harus dilakukan terhadap anaknya? Dia taat total. Dia bawa anaknya sampai ke gunung. Dia letakkan itu dan dia benar-benar menyiapkan segala sesuatunya, termasuk akan kemudian membunuh anaknya itu. Itulah iman Abraham yang mengenal bahwa Tuhan sanggup melakukan walaupun orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Itulah pengenalan yang semakin kokoh bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi dapur api, itu kematian. Tapi dia tahu kematian secara daging tidak membuat dia ketakutan. Itulah pengenalan kepada Kristus tentang kematian yang membuat orang jadi kokoh. Sadrak, Mesak tidak takut. Begitupun Daniel ketika dimasukkan kepada gua singa, itu juga kematian. Tapi Daniel tetap dia menyembah Tuhan.
Kita tidak mau menyembah manusia. Akhirnya dia dimasukkan gua singa. Apa yang terjadi? Taruhannya kematian. Nah, orang yang mengenal kematian Kristus, itulah orang yang akan kokoh dan kuat dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Hal yang ketiga yang Rasul Paulus rindukan mengenal, yaitu saudara, sampai kepada kebangkitan. Ini bicara tentang kuasa. Tuhan Yesus ketika mau naik ke surga pun, dia mempesan kepada muridnya tentang amanat agung. Ya, dikatakan saudaraku di Matius 28 ayat 18 berkata begini, sebelum dia berkata tentang amanat agung, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa? Karena dia sudah dinyatakan, saudara, ketika dia mati, dia bangkit. Dan kemudian dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus bukan hanya bangkit, dia memberikan kuasa. Orang yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dia tahu kebangkitan Kristus itu mengalahkan yang namanya maut. Musuh yang paling besar manusia adalah maut, bukan hutang piutang. Ya, bukan pertengkaran suami istri, bukan, tetapi maut. Tetapi hal-hal yang membuat dosa, upah dosa maut itu sudah ditebus oleh Kristus di kayu salib, dan dia bangkit mengalahkan upah dosa yang adalah maut itu. Yang orang yang mengenal tentang kebangkitan Kristus itu, dia yakin, meskipun secara daging, secara manusia, seperti murid-murid Kristus, hampir sebagian besar mereka jadi martir. Mereka gak takut secara jasmani di dalam mengiring Tuhan. Semuanya kuat di dalam Tuhan, bahkan rela mati, karena dia tahu pandangannya ke arah upah. Pandangannya dia tahu akan mengalami kebangkitan dari orang mati. Meskipun ada dua macam kebangkitan dari antara orang mati. Orang mati yang di dalam Tuhan dengan orang mati yang di luar Tuhan. Kebangkitan orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan hidup bersama Tuhan. Tapi kebangkitan orang mati yang di luar Tuhan, yang belum percaya akan penembusan Kristus, itu adanya bersama iblis yang telah dihukum kepada api kekal selama-lama. Saya yakin saudara, hari-hari ini, mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, ada sebuah pujian seperti itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tidak akan tergeletak. Orang boleh membunuh secara jasmani, tetapi roh dan jiwa kita selamat ketika kita mengenal kebangkitan Kristus. Karena ketika Kristus datang, saudara, kita diangkat, dan tubuh kita yang jadi tulang belulang, yang jadi debu, yang percaya Yesus, diubah dalam sekejap memiliki tubuh kemuliaan. Dan itulah pengenalan akan Tuhan yang membuat Rasul Paulus ini jadi rasul yang menjadi berkat luar biasa buat kita.
Mungkin ada contoh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi mari kita belajar dari sungguh-sungguh dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita kenal tiga hal pengenalan akan Tuhan yang membuat kita menjadi kokoh dan kuat, yaitu mengenal penderitaan Kristus. Yang kedua, mengenal kematian Kristus. Yang ketiga, mengenal kebangkitan Kristus. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata demikian. Berikutnya saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuannya, saudara, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya orang yang punya tujuan itu, apa yang terjadi? Dia menasihatkan kepada kita lagi, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, ini nasihatnya beliau, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Dia rindu kita semua belajar seperti beliau, sehingga kehidupannya boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu banyak disadur, ya, ketika orang meninggal asal dia Kristen, ayat itu dicantumkan. Tetapi apakah kehidupannya seperti Paulus yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Belum tentu. Jadi saudara, memang itu secara manusia seolah-olah merupakan penghiburan ayat itu. Tapi itu adalah kehidupan dari Paulus yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya pengenalan akan Tuhan, seperti firman-Mu di kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kami percaya ketika kami mengenal Engkau sungguh-sungguh, ketika Engkau menderita, sebenarnya Engkau sudah menanggung buat kami. Ketika Engkau mati buat kami, yang harusnya kami yang mati. Ketika Engkau bangkit, Engkau memberikan kebangkitan dari antara orang mati. Semua yang membuat Yesus menderita, Yesus mati, Yesus bangkit, ternyata semua adalah untuk kebaikan setiap kami yang percaya kepadamu, yang semakin rindu mengenal Engkau, sehingga kehidupan kami sampai akhir pun kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir dan melayani Engkau jadi berkat, jadi terang. Jadikan semua bangsa murid itu sungguh-sungguh terjadi, amanat agungmu terjadi atas setiap anak-anak Tuhan yang melakukan pengenalan akan Tuhan dan melakukan semua perintah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.